Inilah kerja orang Arab ini. Makkah, Yaman, Palestina. Makkah, Yaman, Palestina. Maka dikenallah pedagang Arab. Karena orang Arab ini berdagang. Jadi kalau dihitung sekarang berapa negara itu? Yaman, Makkah, Madinah itu apa negaranya? Saudi Arabia. Ke atas 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Kira-kira kalau ada orang berdagang 6 negara, orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Kenapa disebut jahiliyah? Kebiasaan orang Quraisy. Jadi ada salah satu kakek Nabi Muhammad itu ke atas, namanya Fihr bin Malik, disebut dengan Quraisy. Jadi anak cucu cicit dia itulah disebut dengan suku Quraisy. Li'ilafi Quraisy, makanya disebut Nabi Muhammad itu suku Arab Quraisy. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi nama orang sekarang mana ada Quraisy? Siapa namanya? Pak Quraisy, Habib Quraisy di Cirebon, Quraisy Baharun, Profesor Quraisy Shihab. Nama orang. Boleh anak saya kasih nama Quraisy? Boleh. Quraisy. Ilafihim rihlatash syita. Ilafihim, kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka? Rihlah. Kau mau acara apa? Kami ada acara rihlah ini. Pernah dengar rihlah? Acara apa rihlah? Jalan-jalan. Tur, acara tur. Bahasa Arabnya rihlah. Perjalanan mereka. Rihlah syita. Syita musim dingin. Shaif musim panas. Desember, Januari dingin. Juli, Agustus panas. Maka musim haji tahun ini Juli diperkirakan 50 derajat panas. Rihlatash syita, dingin, shaif panas. Syita dingin, shaif panas. Tutup Quran, keluar masjid, lupa yang mana yang dingin, yang mana yang panas. Waktu menyebut syita dengan shaif, mana yang keluar air liur? Syita. Nah, itulah yang dingin. Itu tips cara mengingat dua yang berbeda, pegang satu. Asal pegang satu dapat satu. Yang mana musim dingin, yang mana musim panas? Yang mana keluar air liur? Nah, itulah dingin. Shaif panas, tak ada air. Nah, ingat tuh, sampai mati ingat tuh insyaallah. Jadi perjalanan mereka ada syita, musim dingin, ada musim panas. Makkah di tengah. Ini Makkah di tengah. Palestina di atas. Yaman di bawah. Makkah di tengah. Palestina di atas. Masjidil Aqsa. Yaman di bawah. Waktu musim dingin mereka pergi ke Yaman. Kenapa mereka tak ke Palestina musim dingin? Tak tahan, bersalju. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. 4 negara ini disebut dengan negeri Syam. Nabi Muhammad dibawa pamannya berniaga ke negeri Syam. Balik anaknya dari sekolah tanya, ya, negeri Syam itu di mana? Amerika, paman Syam.
Syam itu 4 negara sekarang, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Ingat tuh, negeri Syam di atas. Musim dingin bersalju, tak tahan orang Arab nih, maka musim dingin dia pergi ke Yaman, musim panas dia pergi ke Syam. Kalau musim panas ke Yaman, Yaman minta ampun panasnya, panas ekstrim. Maka musim dingin dia ke Yaman, musim panas dia ke Syam. Inilah kerja orang Arab ini. Makkah, Yaman, Palestina. Makkah, Yaman, Palestina. Maka dikenallah pedagang Arab. Karena orang Arab ini berdagang. Jadi kalau dihitung sekarang berapa negara itu? Yaman, Makkah, Madinah itu apa negaranya? Saudi Arabia. Ke atas 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Kira-kira kalau ada orang berdagang 6 negara, orang pintar, orang bodoh? Orang pintar. Kenapa disebut jahiliyah? Masa orang berdagang 6 negara jahiliyah? Ekspor impor ini bukan jual duku Panam Tenayan. Nah, jangan tersinggung tukang jual duku. 6 negara itu menunjukkan Abu Jahal, Abu Lahab itu pintar apa bodoh? Pintar. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Dalam masalah ketuhanan jahiliyah. Kalau dalam masalah bisnis, ekspor impor. Kok hidup Abu Jahal, Abu Lahab itu sekarang mungkin ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Bisa dia diminta ke Hotel Pangeran untuk memberikan pelatihan UMKM. Kan main-main. Tapi kenapa dia disebut jahil? Masalah Tuhan. Diambil tepung gandum, dicampur sama minyak samin, minyak sapi. Udah dibuat adonan, buat gambar manusia besar, disembah orang tuh. Ya Tuhan, pas lapar dicuilnya sih, kan jahil itu. Nah, itulah maka dia disebut dengan jahiliyah. Jahil bodoh dalam masalah Tuhan. Jadi setiap kampung itu lain nama Tuhannya. Ada nama Tuhannya Lata, ada nama Tuhannya Uzza, ada nama Tuhannya Naham. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Dibawanya lah susu ke patung. Nama patung, nama Tuhannya Naham. Wahai Tuhan Naham, ini ku kasih kau susu, tolonglah kasih aku rezeki hari ini, jauhkan aku dari musibah. Nah, letakkan susu tadi. Dah diletakkan susunya, dipejamkannya mata, ditengoknya, diminum anjing. Diminum anjing susu tadi. Habis susu itu diminum anjing, sudah habis, diangkat anjing itu kakinya sebelah. Mau ngapain dia? Kencing. Udah habis dikencinginya. Berpikirlah laki-laki tadi. Susunya diminum, dia tak bisa membela dirinya. Dikencingi anjing pun tak bisa membela dirinya. Kalau membela dirinya aja tak bisa, apalagi membela aku. Masuk Islam dia. Itu laki-laki itu namanya Abu Zar Al-Ghifari. Itulah sebab Abu Zar Al-Ghifari masuk Islam. Jadi kalau orang mau berpikir sikit aja berpikir, insya Allah tak akan menyembah patung. Kenapa orang mau menyembah patung? Karena tak berpikir.
Kenapa tak berpikir? Karena waktu pembagian otak dulu dia tak datang. Tak ada otak, makan otak-otak. Kurang akal, minum ayaka. Maka dalam Quran itu afala ta'qilun. Kenapa kamu tak berpikir? Berpikirlah kalian, berpikir. Afala ta'qilun. Perjalanan kebiasaan orang Quraisy, perjalanan musim dingin dan musim panas. Terus falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah beribadah kepada Rabb. Kalau kita katakan Rabb itu artinya tiga. Satu, mencipta. Satu, memberi rezeki. Satu, menjaga. Tuhan itu tiga apa satu? Satu. Yang mencipta dia, yang memberi rezeki dia, yang menjaga juga dia. Nah, maka ketika kita dalam keadaan susah, kita katakan, ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang memberi aku rezeki, Engkau yang menjaga aku. Ya Rabb, ya Rabb. Hendaklah beribadah kepada Rabb hadzal bait, maksudnya Baitullah. Kalian udah pergi musim dingin, pergi ke Palestina. Musim dingin pergi kalian ke Yaman. Musim panas pergi ke Palestina. Jangan cuma pergi-pergi aja. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sempat-sempatkan beribadah. Falya'budu rabb hadzal bait. Boleh pergi bisnis? Boleh. Pergilah bisnis. Tapi jangan lupa falya'budu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Siapa Rabb itu? Rabb itu siapa? Alladzi yang at'ama, ngasih makan. Ju', lapar. Kalau kau lapar, dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Amanah, aman. Khauf, takut. Kalau takut, dikasihnya kau aman. Hidup ini dua, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Yang nampak itu namanya badan, yang tak nampak itu namanya jiwa. Badan ini mesti dikasih yang nampak atau yang tak nampak? Yang nampak. Makanya kalau datang orang ke rumah kita, Pak, lapar Pak, lapar. Kita kasih apa dia? Kasih makan. Jangan datang orang ke rumah kita, lapar Pak, kau mesti bertakwa kepada Allah. Makanya at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dikasihnya kau makan. Amanahum min khauf. Kalau takut, dikasihnya aman.